Ya. Halo. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Apakah happy juga nih sama kayak aku? Happy dong. Karena happy soalnya. Kayak kamu nih? Happy gimana? Jakarta macet jadinya kan. Bener banget. Pasang lagi ya. Oh iya, on time ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi macet, kapan juga kena macet? Lumayan hangat ya hari ini. Oh, hot ya. Oh, hot banget sih kayaknya kan. Panas banget. Iya, apalagi tadi aku dari siang di sini panas banget. Jakarta memang panas ya. Oke, jadi aku mungkin di sini ada yang kenal. Mungkin aku mau tanya dulu nih, kesibukan dari kakak-kakak yang hebat ini ngapain aja sih? Boleh dari Pak Lutfi dulu lebih. Oke, sebelumnya kalau ditanya kesibukan aku hari ini aku masih jadi seorang mahasiswa ya, tapi mahasiswa S2 atau program Magister di Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sosial. Dan sekarang aku juga ikut di beberapa NGO lah ya, yang memang yang kegiatannya sosialnya dan mahasiswa sosial kemanusiaan. Jadi banyak berkecimpung di sana dan sedikit banyak juga sering menulis lah di artikel-artikel berita kayak kementerian di Identitas yang memang tertarik dengan dunia jurnalistik. Berarti di bidang sosial juga kan Pak? Baca di bidang ilmu politik sama ilmu pendidikan sih sebenarnya. Berarti Karena memang background WJ ya. Iya, S1-nya berarti apa tuh Pak? Pendidikan sejarah. Oh, pendidikan sejarah, terus lanjut ke ilmu sosial gitu ya. Iya, Kira-kira nanti inspirasi ya, karena aku lanjut juga S2 mungkin ya. Oke, selanjutnya boleh Kak Raisa kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Jadi aku WFH dari company Australia. Jadi nonton cuma rumah ya. Iya, keren. Jadi mulainya jam 5 pagi, selesai jam 2 siang kerjaannya. Jadi aku marketing di company Australia ini. Aku juga suka nulis buku. Apa tuh? Buku aku yang keempat. Wow. Coba boleh diceritain nih Iya. tentang apa? Jadi buku aku itu dari number 1 sampai number 4 itu semuanya love story, love poems dengan bahasa Inggris. Tapi apa ini ya? Kelima ini novel. Jadi beda, makanya agak lama ya 2 tahun mikirnya. Lama ya, 2 tahun Kak. Biasanya setahun satu. Tapi ini karena novel dan bahasa Indonesia, jadi berubah sama yang kemarin. Berarti based on experience atau Dikit. oh dikit. Gitu sih, sama suka buat konten di Instagram mengenai pendidikan aja. Jadi content creator juga. Iya. Iya itu. Alhamdulillah. Soalnya karena apa nih kesibukannya? Iya, jadi aku sekarang bekerja sebagai sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama aku Rana. Saat ini aku bekerja sebagai tenaga ahli di DPRD DKI untuk salah satu anggota dewan dan kebetulan juga ikut dalam organisasi kepemudaan dan mungkin aktif menyuarakan soal women empowerment, kesetaraan gender, kekerasan seksual. Ini emang tertarik di bidang itu ya kayak keren banget. Oke, nah kan hari ini kita mau membahas tentang generasi unggul 2045. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum tahu nih Kak, apa sih maksudnya? Nah, aku mungkin untuk pertanyaan pertama, aku mau tanya dulu nih, apa sih regenerasi program untuk generasi unggul 2045? Dan kayak kenapa kita harus mempersiapkan hal tersebut? Boleh dari Kak Lutfi dulu, silakan. Ini kan di sini posisinya tenang. Enggak, nanti kita tukar-tukar kok, tenang aja, tenang. Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang regenerasi dan juga bagaimana kita membahas kenapa ini menjadi penting karena tadi konteksnya adalah Indonesia emas atau kita minta menjaga 2045. Aku rasa kita penting memulai dari sebuah definisi kan, mendefinisikan segala artinya tentang bagaimana sih regenerasi itu. Nah, regenerasi itu kan kalau kita berbicara secara harfiah ya bahasanya adalah ya tentang bagaimana kita mempersiapkan kalau kita konteksnya adalah program dan 2045 berarti kita mempersiapkan otak ya. Dan orangnya siapa ya? Yang hari ini selalu ditegungkan adalah generasi muda. Iya, betul Karena sekali. gue adalah Gen Z ya. Kita sebagai generasi Z. Iya. Gen Z ini kan bisa dibilang ya jadi salah satu orang yang nantinya bakal menyambut 2045 ini gitu. Lalu ketika kita sudah membahas generasi dan program apa sih yang harus kita lakukan dan mengapa itu menjadi penting gitu. Dan ini menjadi penting buat kita lakukan ya. Pertama, ini adalah regenerasi kan. Bagaimana kita menciptakan ataupun membentuk orang-orang yang nanti pada akhirnya mengisi 2045 gitu. Nah sebenarnya sebelum kita membahas sana ya ada juga yang harus kita perhatikan gitu. Kayak kalau kita ingin bereksekusi dengan sesuatunya berarti kita juga harus paham akan konsekuensi dari memiliki ini gitu. Karena mungkin yang selama ini selalu kita dengar adalah
2045 ini adalah bonus demografi gitu. Tapi apakah ini akan menjadi sebuah bonus? Nah, tadi kan ada pertanyaan mengapa ini penting nih. Dan itu seharusnya kita renungkan dan kita juga harusnya bisa melihat dari sudut pandang berbeda gitu. Supaya kita nggak mengartikan sebagai sebuah bonus aja gitu. Tapi harus kita mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa jadi dampak negatif gitu. Bisa jadi bencana demografi gitu. Betul, betul. Nah, makanya harus dipersiapkan nah, itu regenerasi tadi gitu. Karena kalau regenerasi ini berjalan lancar, rasa-rasanya banyak sektor yang banyak fakta gitu kan. Misalkan SDM kita mungkin bisa jadi SDM yang unggul, Bu. Tadi kan kita sempat diskusi juga ya, kita punya target dari Indonesia yang budaya, karya, Indonesia jadi atap dunia gitu. Dan mencapai ke sana, rasa-rasanya penting gitu. Menciptakan program-program yang nantinya sesuai atas pembangunan indeks yang muda di Indonesia ini. Dan kalau kita berkaca ke pembangunan muda ya, hal yang terus saya paling fundamental adalah sektor pendidikan gitu. Pendidikan ini ya bisa dibilang adalah fondasi utama. Kalau misalkan lagi di prolog banyak bilang kalau kita ini sudah bebas dari belenggu penjajahan, kita kemerdekaan segala macam ya. Kalau bakal jadi UM kan itu jelas gitu. Pendidikan itu punya dua materi besar, yaitu bisa jadi pembebas atau bisa jadi belenggu gitu kan. Nah jangan sampai ini harus jadi pembebas gitu. Makanya program-program ke depan rasa-rasanya perlu menitik beratkan pada sektor-sektor yang di bidang pendidikan gitu, supaya ada hal-hal yang bisa kita capai gitu. Karena proses pendidikan itu akan menghasilkan bagaimana kita bisa menjadi manusia lainnya. Benar, setuju sih. Karena kan emang anak-anak itu diajar dari pendidikan ya. Otomatis kita harus membekali anak-anak seterusnya melalui sektor pendidikan tersebut gitu. Oke, boleh selanjutnya kalau dari Kak Rana, apa sih itu generasi program-program tersebut? Ya, jadi aku tuh mengandaikan bahwa generasi 2004, generasi pas 2045 itu seperti masakan gitu. Jadi kalau kita misalnya mau masak makanan yang enak, ya bumbunya harus kita persiapkan dengan baik. Misalnya bawangnya harus dipotong dan yang lain-lain supaya masakan itu menjadi masakan yang enak. Kadang kan kalau asal cemplung aja ya bisa menjadi suatu masakan, tapi belum tentu enak, belum tentu bergizi. Itu sama seperti generasi emas 2045 nanti gitu. Apa yang kita hadapi nanti akan tergantung sama apa yang kita lakukan hari ini gitu. Apalagi sering banget didefinisikan generasi nanti adalah generasi yang memiliki karakter dan kecerdasan yang baik untuk diri sendiri, sesama dan lingkungan. Hari ini kita sebagai generasi muda, baik Gen X maupun milenial, udah nggak bisa berbicara lagi hanya untuk diri kita sendiri gitu. Tapi apa nih manfaat kita buat sesama, buat lingkungan. Makanya sekarang memang kita concern banget sama misalnya menuju green economy, sustainability, karena kita udah berbicara apa yang akan kita lakukan ke depan-depannya gitu. Jadi ya generasi ini harus menjadi titik balik kita untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Generasi yang lebih baik itu ya yang peduli sama lingkungannya, yang peduli sama sesamanya gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut karena aku setuju banget sama poinnya Mas Lutfi ya, bahwa hal yang paling penting, fondasi utama sebaik-baiknya generasi gak akan bisa lahir tanpa pendidikan yang baik dan berkualitas. Oke, tapi kalau menurut Kak Rana sendiri, pergaulan di dalam pendidikan itu juga berpengaruh nggak sih, Kak? Pergaulan itu berpengaruh, tetapi mungkin ini kalau kita bicara budaya ya, mungkin Mbak Raisa udah punya pengalaman di luar gitu, kayak terkadang pergaulan itu nggak selalu kita berteman sama negatif jadi negatif. Ya, benar. Itu tergantung gimana kita ngedrive diri kita sendiri gitu. Tapi kan budaya kita kadang suka ikut campur urusan orang. Ya. Nah, seperti itu adalah juga hal-hal yang harus kita perbaiki nih buat generasi muda. Jadi kita ngomong misalnya oke, pendidikan berkualitas misalnya. Tapi kalau sehari-hari misalnya anggaplah di kelas nilainya 100, di kelas nilainya 90. Tapi kalau lebih iseng menjadi netizen yang komen hal nggak penting gitu. Jadi ada dua kepribadian. Iya, misalnya itu kan juga harus menjadi concern kita, karena generasi berkualitas itu bukan cuma soal pendidikan formalnya, tapi pendidikan informal dan human being-nya juga harus diperhatikan gitu sih. Ya, setuju. Jadi formal yang bisa sekolah doang gitu ya, Kak. Tapi yang informal juga sosialisasi sama teman-teman atau sama orang-orang yang lebih tua gitu.
Nah, tadi kan kita udah dengerin dari Kak Lutfi, Kak Rana, selanjutnya boleh nih pendapat dari Kak Raisa terkait apa sih regenerasi program? Jadi menurut aku tuh emang semua sektor di dunia ini tuh saling berpengaruh ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin oke pendidikan aja gitu. Bukan pemerintah aja, tapi juga sektor swasta, orang tua, Indah pun sebagai Gen Z sekarang juga memiliki impact yang sangat besar untuk ngelakuin sesuatu gitu. Makanya aku tuh kalau mendengar 2025 kayak gede banget jauh. Iya, benar-benar. Makanya kalau mendengar yang besar-besar itu aku mencoba untuk yakin ke lingkungan aku kalau apa sih action steps-nya. Jangan terlalu lihat the bigger picture aja. Kamu sekarang mau ngapain habis ini gitu. Dan aku sangatlah sangatlah senang dengan fakta bahwa orang tuh berbeda-beda. Jadi banyak sekali orang dengan passion yang berbeda-beda ini, kita tuh semua bisa berkontribusi loh dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, even seni gitu. Jadi menurut aku sih kita sebagai anak muda sekarang itu untuk menjadi pemimpin kita 45 ini di mana kita jadi decision makers, kita harus fokus ke bidang masing-masing dulu aja. Kita kalau yang suka lukis ya lukis aja terus bawa nama Indonesia di kancah internasional. Jangan kemana-mana gitu. Dan juga pemerintah dan juga swasta juga memiliki kontribusi yang besar ya seperti memberikan beasiswa, pelatihan. Memang harus in hand sih Kak. Kita nggak bisa sendiri gitu. Tapi emang yang paling penting adalah leadership dari diri sendiri untuk nggak males, untuk terus mencari informasi, peluang. Karena kalau bukan kita nih, siapa sih yang mau gerak gitu sih. Jadi saling menginspirasi diri sendiri juga orang lain misalkan kita. Small tapi impactful. Oke, setuju sih. Jadi memang kita boleh nih ngefokusin di bidang yang kita suka. Karena nantinya kalau misalkan udah kita semakin bertumbuh gitu, kita bisa berkolaborasi bareng. Ada yang dari bidang kreatif, ada yang dari bidang politik, bidang sosial. Jadi justru itulah yang membuat Indonesia jadi semakin maju. Karena adanya bidang-bidang kayak fokus di bidangnya masing-masing seperti itu. Oke, tapi kalau ngomong-ngomongin tentang regenerasi, itu kan terkait sumber daya manusianya. Pastinya ada aja tantangan ya. Itu pasti banget. Nah, aku mau tahu kira-kira menurut Kakak ini ada gak sih tantangan terbesarnya mungkin dari kita, dari POV Kakak lainnya untuk melakukan regenerasi program untuk menjadi generasi yang lebih unggul. Boleh dari Karana dulu? Oke, jadi ini yang menjadi belakangan ini aku sadari ketika punya kesempatan untuk bertemu dengan pemuda-pemuda dari beberapa negara lain gitu. Kayak kadang melihat kita tuh punya semua hal yang negara lain punya gitu. Misalnya kita mau bilang sumber daya kita berlimpah. Kita punya sekarang teknologi kita udah maju, ekonomi kita udah tumbuh, tapi apa yang kita punya ya sampai mungkin progres kita tuh agak lambat gitu secara kemanusiaan. Ternyata menyadari bahwa yang masih kurang menurut aku adalah mental. Betul. Mental. Jadi kayak mental untuk berproses, mental untuk gigih bekerja gitu, mental untuk tidak santai. Itu ternyata punya pengaruh yang besar hari ini gitu. Kita selalu hari ini tuh rasanya kayak kita dihadapkan sama sesuatu yang instan. Dan itu sangat berpengaruh sama generasi-generasi kita. Kayak misalnya sekarang banyak anak yang mungkin anak-anak kecil cita-citanya apa? Bukan jadi dokter, bukan jadi pengacara misalnya, mau jadi content creator. Dan itu bagus, dan itu merupakan suatu kemajuan. Tapi di sisi lain, kenapa mau jadi content creator? Iya, biar kaya. Kayak gitu. Benar. Padahal harusnya, kenapa mau jadi content creator? Iya, biar bisa bermanfaat untuk orang lebih banyak. Jadi mental-mental seperti itu yang menurut aku menjadi tantangan terbesar. Pendidikan tuh punya dua mata pisau. Menurut aku sama, tadi Mas Sugeng bilang, menurut aku sama seperti teknologi. Teknologi itu punya pengaruh yang besar untuk bisa memajukan suatu generasi, tapi juga punya pengaruh yang besar untuk membuat kita jadi berpikir mundur gitu. Apa-apa mau instan, apa-apa mau gampang gitu, apa-apa mau gimana sih caranya nggak kerja tapi kaya, gimana sih caranya santai-santai aja tapi terkenal. Nah, mungkin generasi-generasi dulu ya, baby boomer dan segala macam punya 1000 rumus untuk menciptakan generasi yang baik, tetapi terbukti tanpa adanya perbaikan mental ini yang didukung oleh pendidikan formal dan pendidikan informal, bisa jadi kita tidak bisa berjalan beriringan dengan kemajuan yang ada. Teknologi maju terus, tapi mental kita nggak maju. Jadi kita akan terus tertinggal dan progres kita akan lambat sih. Jadi soal mental itu menjadi concern aku juga sekarang untuk dibagi sama
anak-anak muda yang lain. Ini contoh kecil aja, kita ke kamar mandi sekarang kan udah mulai antri, tapi banyak banget rata-rata yang lebih senior atau mungkin yang seumuran kayak nggak mau gitu ngantri. Nah itu kita harus bisa tegas dari kalau kata Mbak Raisa, small tapi impactful gitu. Jadi kita harus bisa mulai dari diri kita sendiri untuk punya impact yang besar gitu sih. Ya benar, sebenarnya emang dari diri sendiri sih. Tadi terkait yang kerjanya santai tapi bisa kaya. Jujur itu santai itu apa ya, dari bercandaan. Tapi terkadang tuh malah untuk anak-anak kecil ya yang belum paham terkait hal itu malah jadi apa ya, mindset mereka gitu. Jadi kalau ditanya aku kerja apa, kerja padahal yang penting banyak duit tapi kerja apa gitu kan, masih belum tahu gitu. Jadi emang kadang bercanda-bercandaan itu bisa jadi apa ya, mindset dari anak-anak kecil yang memang belum paham terkait hal itu. Oke, boleh selanjutnya dari Kak Raisa tantangannya. Ya, sebenarnya mirip sama Kak Rada ya. Jadi intinya itu adalah something that is very instant. Ini salah satu contohnya adalah TikTok ataupun Reels yang nunjukin konten yang sangat cepat, terus udah gitu, clickbait aja gitu. Emang secara penelitian itu banyak sekali penurunan tingkat literasi di dunia, not just Indonesia, gara-gara TikTok ataupun short video content ini. Kurang yang membaca gitu. Yang ini bisa menggiring banyak sekali opini ke yang salah. Kalau mereka nggak baca backgroundnya apa sih faktanya. Mereka nggak mau lama-lama di konten yang terlalu panjang gitu ya. Jadi emang sesimpel TikTok atau Reels itu sangat bahaya untuk generasi karena bisa menghambat gitu. Jadi emang dan sekarang pun anak kecil tuh ya udah main gadget. Padahal kan harusnya kan secara penelitian pun contohnya mereka dibacakan sejak bayi gitu ya. Sangat beda. Sekarang malah biar orang tuanya makan atau apa dikasih gadget. Itu dari kecil udah ada konflik dari suami sangat dari pengunjung tapi nggak ada educationnya di Yang penting diem aja. yang penting diem gitu kan. Padahal kita harus banget ngajarin yang benar dari awal. Jadi emang aku lagi coba juga sih ngomong ke teman-teman kita tuker aja, X aja gitu ya. Bisa baca. Karena kalau banyak kan TikTok orang-orangnya beda loh Kak. Di TikTok sama Twitter sama TikTok. Aku juga pengguna X, pengguna Twitter sih ya. Memang beda banget ya. Beda. Itu udah kelihatan banget kalau you can see the evidence from here. Jadi emang something that is instant is very dangerous for us right now. Gitu. Oke, benar, setuju. Karena memang apa ya, orang-orangnya juga beda dari ini pengguna kata, pemikiran pun beda, ya kan? Ya, sangat terlihat ya. Oke, selanjutnya boleh dari Kak Lutfi gimana nih? Tadi menarik banget karena pengenai saya. Kalau misalnya tadi kita lihat kan, ini itu masih tentang tantangan buat regenerasi gitu. Tadi Kak Rana bahas tentang bagaimana mental gitu. Kalau kita baca bukunya Bang Pacul terus dia bilang kita ini perlu sebenarnya mental Korea. Iya. Bang Pacul gitu. Terus tadi Kak Raisa juga bahas tentang bagaimana kita penting gitu buat membaca gitu, dan keduanya itu sebenarnya punya keterkaitan gitu ya. Nah sebetulnya ada satu quotes dari Abraham Lincoln yang pernah bilang kalau hidup kita itu ditentukan dari dua hal, kayak buku apa yang kamu baca dan dengan siapa kamu bergaul. Artinya literasi dan juga relasi. Tapi relasi seperti apa sih yang harus kita bangun, dan buku apa sih yang pernah kita baca gitu. Sekarang sebenarnya jadi pertanyaan diri kita juga gitu. Ada kita mungkin membicarakan hal besar tadi kalau kata Naresa 25 gitu. Tapi standarisasi baca kita tahu gak kita peringkat berapa di dunia? Berapa tekan? Peringkat 4 tapi dari bawah. Oh, Dan itu peringkat bawah gitu. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat kuliahan hari ini ya, jujur waktu saya masih S1 dan semester 1, itu saya sempat ditanya nih sama dosen gitu, berapa banyak yang sudah baca buku ini gitu. Ya ternyata dari teman-teman saya gitu, padahal ya namanya prodinya ini kalau di sejarah misalkan gitu, tapi baca bukunya kok sedikit gitu ya. Jangan baca buku PDF aja belum tentu dibaca. benar banget lagi. Sangat gampang aksesnya gitu. Dan itu menurut saya jadi tantangan gitu. Terus relasi apa sih ke depan kita bahas tentang relasi gitu. Ini tentu bukan relasi yang instan ya. Kayak kita mau jadi DPR misalnya ya, karena ini kita DPR, kita bisa jadi DPR misalnya Kalau yang jalur DPR aja ya Bang gitu. Dan maksud saya gitu ya. Kita kan tadi kan kalau kata dulu karena itu kita diharapkan adalah kondisi di mana serba instan dan segala macam. Dan ini kita lihat hari ini kayak mimpi kita juga melakukan itu gitu. Jadi praktek-praktek itu akhirnya jadi suatu yang secara langsung ilegal dari BLP jadi dan itu jadi sebuah hukum tetap tulis lah biasanya kan. Jadi ini akan jadi hal di depan gitu. Ini jadi tantangan juga gitu. Dan membicarakan tentang mental, selain mental yang harus kita punya, mental berani yang harus kita punya dan kita miliki. Ya ke depan kita juga harus melihat tantangan terbesar adalah akses dan kesempatan gitu. Nah, kalau mungkin bicara tentang relasi, kita mungkin
hari ini nggak punya relasi adalah bapak kita nggak ada yang jadi DPR, bapak kita nggak ada yang jadi presiden misalnya gitu, nggak ada yang jadi presiden atau jadi DPR, dan kita tuh harus kayak gimana supaya bisa sampai ke tahap kayak mereka, gimana caranya gitu. Ya, cara satunya adalah mungkin ya, karena aku adalah mahasiswa dan memang aku berkecimpung di kampus, banyak belajar tentang hal sosial dan segala macam. Ya, aku bilang pun kayak dia, Kalau pengen aku rasa ketika kita berbicara dengan komunitas dan gak cuma sendirian gitu, artinya kita bisa nularin value kita ke orang lain gitu. Dan kita bisa membuat satu hal dari kecil jadi besar gitu. Mungkin kita nggak punya akses yang langsung punya privilege lah, kayak terus enggak orang-orang yang mungkin punya jabatan kalau segala makanan macam gitu. Tapi dengan komunitas kita bisa bangun pilih circularity pilih kekuatan. makanan kalau Itu buat personal branding ya Kak. Itu yang seharusnya jadi suatu peluang udah hari ini gitu, karena nggak semua orang punya Emang akses itu yang setara. Nah, itu yang harus kita hadapi ke depan tantangan itu, dan peluang itu harus kita apa ya lewat tadi gitu. Menurut saya sih komunitas-komunitas sosial banyak gabung dengan lingkar diskusi dan segala macam itu supaya pikiran kita juga terbuka gitu, karena mungkin ya orang yang nggak punya kemudahan segala macam itu kesempatan sederhananya adalah dia bisa ngobrol sama teman-temannya, nongkrong segala macam diskusi gitu. Makanya kan sekarang enak ya, paling enggak ada orang-orang yang bisa diskusi ya, bisa buat dia kalau misalkan dia nggak punya buku gitu, karena tadi kalau kita punya buku tuh semua orang punya akses yang setara gitu mas. Mungkin di Jakarta PDF semuanya bisa gitu, tapi coba kita pada daerah-daerah kecil kita pengen dan segala macam gitu. Saya terakhir karena saya di bidang pendidikan, saya volunteering di bidang pendidikan itu di NTT dan juga Pulau di Maluku. Di sana papan tulisnya itu masih pakai kapur gitu. Saya mengajar di sana gitu, bukan waktu itu jadi volunteer pendidikan, dan ternyata dia seperti itu Indonesia kali ini gitu. Kalau kita bicara 2045 di Jakarta mungkin sangat bagus kita harapkan gua Indonesia dan segala macam. Tapi kita berdaya mampu akses dan kesempatannya itu masuk di mana. Iya benar sih. Jadi memang bukan hanya literasi memang perlu ditingkatkan, tapi sosialisasi dengan orang-orang juga perlu ditingkatkan. Karena aku setuju banget kalau kita berdiskusi dengan orang itu justru melatih pemikiran kita menjadi lebih kritis. Ya Kak, benar kan? Karena aku juga merasakan seperti itu ya. Kalau misalnya kita diem-diem doang, gak coba ngobrol, diskusi sama orang lain, pastinya pemikiran kita itu aja, tidak luas. Dan itu juga gak bikin relasi kita lebih luas gitu. Nah, tadi kan dibilang ya, kalau tokoh utama 2045 itu pasti adalah generasi muda, ya kan? Nah, aku sebagai generasi muda dan kakak gedung, mungkin aku mau tanya ya Kak, keterampilan apa sih yang harus kita siapkan agar kita bisa menjadi generasi muda yang unggul dan bisa kemajuan Indonesia gitu. Boleh dari Kak Raisa dulu? Mungkin satu aja ya, resilient, kalau nggak daya juang gitu. Jadi emang mengapresiasi kegagalan. Karena aku rasa kalau kita selalu menang, terus dapat apa yang kita mau, itu kita nggak tahu lesson learn-nya di mana. Karena hidup itu kan nggak bisa semudah itu. Ya kan? For normal people cannot gitu ya. Jadi emang kita harus memiliki daya juang yang kuat, mau belajar, dan juga nggak pernah puas sih. Jadi emang nggak ada kata-kata, oke udah cukup, that's it, enggak. Jadi kalau kita kalau kita membuat goal nih Kak, kita kan udah stay di comfort zone kita di lingkaran satu kan. Sedangkan goal kita tuh di luar lingkaran itu. Dan kalau kita udah berhasil achieve itu kan semakin expand di comfort zone-nya. Jangan stop, expand lagi, add more goals. Karena kan kita emang di dunia ini sebagai manusia, biasanya untuk berkontribusi gitu ya. Jadi jangan sampai nilai itu udah give up, selesai, puas, dan kalau gagal selesai deh. Harus tetap terus berkembang, berjuang. Itulah yang diperlukan oleh pemimpin. Untuk memimpin seperti itu, untuk dipimpin, untuk juga menjadi memimpin diri sendiri pun juga harus seperti itu. Bersikap mulai dari diri sendiri ya mulainya. Setuju. Jadi kita bisa berkaca dengan pahlawan-pahlawan Indonesia dulu, apa ya? Yang terus berjuang kemerdekaan Indonesia. Kita bisa ikutin sikap-sikap pahlawan tersebut gitu ya Kak. Oke, selanjutnya Kak Nana boleh? Ya, jadi setuju sih sama daya juang ya, karena daya juang nih berhubungan sama yang menurut aku yang juga penting adalah soal komitmen. Karena nah ini kan udah sering nih menjadi meme di TikTok mungkin ya, atau di X, bahwa kayak perbedaan komitmen Gen Z dan milenial gitu kan. Nah itu kan berarti memang pertama menjadi generasi muda harus memiliki keterampilan sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Apapun passionnya kita bisa kembangkan lah, apapun menjadi penulis, penyanyi, apapun juga kita harus mengembangkan passion kita. Tetapi daya juang dan komitmen ini yang paling menentukan. Apalagi kalau berbicara di Indonesia, tantangan terbesar soal komitmen adalah ketepatan waktu.
Itu disiplin dan ketepatan waktu tuh sejujurnya ini juga menjadi problem buat aku sendiri dan mungkin lingkungan ya. Kalau kita melihat negara-negara yang maju, mereka tuh memiliki indeks tepat waktunya pasti tinggi. Kita bisa bilang Jepang, bisa bilang China gitu. Dan itu menjadi gambaran kecil untuk melihat proses besarnya, untuk melihat negara besarnya. Sementara kita terkadang sama waktu tuh nggak disiplin gitu. Jadi kayak keterampilan tanpa daya juang, tanpa komitmen, tanpa tanggung jawab, itu juga nggak akan bisa maksimal gitu. Jadi hal-hal ini yang benar-benar harus kita tanamkan dari sejak dini ya, dari kecil gitu. Kita padahal kan di sekolah tuh udah dididik ya. Oke, lepas dari 6.30 nggak bisa masuk gitu. Itu biasanya masih konsisten tuh. SMA udah mulai tuh kong kali kong sama sapaan dan lain segala macamnya. Kuliah kuliah mungkin 30 menit lah ya saat dari dosen, habis itu nggak bisa ikut. Biasanya tuh malah mulai nggak tepat tuh malah di dunia pekerjaan gitu, karena ada contoh di atasnya rapat jam 11 baru mulai jam 12 tuh hal yang biasa. Jam 11 baru atau jam 11 tuh udah biasa. Sementara lagi-lagi sepertinya di negara kita ini tuh malah masalah-masalah besarnya adalah akumulasi dari masalah kecil. Sementara mungkin di luar masalah besarnya memang jadi berawal dari masalah besar gitu. Jadi kita harus keterampilan harus diiringi dengan perbaikan hal-hal kecil yang penting sih. Ya, aku setuju sih. Kalau menerapkan komitmen dan tanggung jawab ya Kak. Karena kalau di posisi aku sebagai mahasiswa, aku melihat beberapa mahasiswa tuh ada yang banyak mengikuti berbagai kepanitiaan. Tapi kepanitiaan sebelumnya itu malah ditinggalkan gitu, tidak tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Iya, akademiknya juga ditinggalin gitu. Jadi tidak sesuai dengan kemauannya dari awal, tidak komitmen. Semoga ya mahasiswa-mahasiswa sekarang bisa terjadi lebih komitmen dan tanggung jawab ya. Boleh tanya kalau dari Kak Lutfi sendiri apa nih keterampilannya? Oke, tadi tidak sangat kompleks bahasanya bentar gitu. Tadi udah bagus banget dari tentang daya juang itu penting banget tapi harus kita miliki gitu. Terus mentalitas disiplin dan segala macamnya gitu. Kalau aku mungkin sederhananya dari tambahan aja nih, mungkin kita perlu dari proses berpikir kritis. Betul. Dari pikiran kita dulu gitu. Hati kita kayak gimana gitu. Kalau BWF itu sebagai apa? Iya. Kita penting menurut kita gitu ya. Kalau kemarin itu sempat viral Asian value versi yang seperti itu ya, menurut saya kita harus bikin Asian value yang berbeda gitu. Tentang bagaimana kita bisa berpikir tapi nggak sama kayak orang gitu. Maksudnya kita punya sudut pandang yang berbeda gitu. Tadi kalau kata Kak Raisa kan ya kita harus mungkin orang-orang punya pandang yang berbeda gitu. Ya, hal ini seharusnya kita bentuk gitu. Bagaimana kita bisa melahirkan orang yang memang mungkin kita sendiri punya gitu, berpikir kritis gitu. Nah, segala apapun di dunia ini saya rasa itu kalau dengan pertanyaan gitu, teka-teki yang harus kita jawab dan kita tentukan gitu. Dan kita jangan sampai gampang gitu terpengaruh oleh berita-berita cuma karena kita baca judulnya doang gitu. Dan tadi kan lucu banget ya orang-orang di media sosial ya udah komen bla 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 padahal judulnya gitu. Ya deh sini nih. Kurang literasi ya. Itu yang memang jadi pengaruh juga dan kita rasanya kalau kita hari ini ya rasanya harus kita miliki adalah biasakan jadi orang yang membahas hal-hal yang spesialis atau detail. Jangan selalu menjadi orang yang karena kalau kita analogikan sederhananya begini, kita melihat simpanse di Ragunan misalnya, di Ragunan atau kebun binatang, ya simpanse ketika mencari makan dapat simpanse. Tapi manusia ingin mencari makan dia bisa jadi dokter, bisa jadi ruang. Ini ya kayak misalkan dia bukan dokter dan dia bisa ngomongin dokter. Dia bukan guru, dia bisa ngomongin ini kayak kita tuh bisa jadi generalis terus gitu. Maksudnya jangan jadi orang yang general gitu. Maksudnya ya jadi orang yang spesialis gitu. Aku hari ini orang yang fokusnya pendidikan dan kemanusiaan dan memang itu yang harus sampaikan di value itu yang bisa memberikan kita mengungkapkan dan keterampilan itu aku rasa penting untuk kita miliki gitu. Jadi orang-orang yang spesialis itu gitu supaya kita nggak merasa pintar yang berlebih gitu ya. Karena mungkin ya kita punya pengetahuan gitu, tapi kita ada orang yang spesialis gitu. Bayangin deh kalau misalnya kita kemarin ya kasus corona gitu. Kita kadang lebih percaya dukun daripada Bener. dokter gitu. Jadi Iya. kasihan gitu. Maksudnya ya itu jadi sebuah ini aja refleksi gitu buat bangsa kita hari ini gitu. Kita ingin berubah Indonesia emas tapi ya kita masih kayak gitu sering percaya sama tahlil dan segala macam. Dan ini adalah hal yang mungkin udah diwati-wanti sama pendiri bangsa gitu ya. Tadi
dibahas tentang pahlawan jadi ingat pelajaran sejarah gitu kan. Di atas pahlawan itu kan udah nulis buku Majiluk gitu ya. Bagaimana masyarakat Indonesia ini hari itu masih percaya hal-hal karena mistis dan segala macam itu. Dan ini kebutuhan politik hari ini gitu. Dan makanya kalau kita bicara masih ada bentuk-bentuk sisa-sisa feodalisme ya itu warisan kita di masa lalu gitu sebenarnya yang memang belum diselesaikan hari ini gitu. Oke, oke. Jadi kita bilang juga berpikir kritis ya Kak, karena memang diskusi itu ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing orang. Jadi dari perspektif orang yang masing-masing gitu. Oke. Mungkin teman-teman boleh ya dicatat tadi keterampilannya apa aja biar kita bisa menjadi generasi unggul gitu ya. Oke, karena tadi aku udah banyak tanya, aku mau tanya dulu nih teman-teman di sini ada yang mau nanya kah? Pada mungkin Kak Lutfi, Kak Raisa, atau Kak Rana? Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin belum ada yang mau bertanya kali. Aku lanjut aja kali pertanyaan aku ya. Nih, terkait anak-anak kan pasti dimulai pendidikan itu dari keluarga ya bisa dibilang ya. Dari masih di perut, masih di kandungan, terus juga lahir 1 tahun, 2 tahun, pasti itu ada pembelajaran dari keluarga. Nah, aku mau tanya nih Kak, apa sih peran keluarga yang bisa membentuk generasi muda ini menjadi generasi yang unggul gitu? Boleh jadi Kak Raisa? Besar ya perannya ya. Tapi Iya. belum punya anak ya gimana ya. Tapi emang libro kali ya Ben. Gue memang makanya kan sempat viral tuh. Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau endingnya jadi ibu rumah tangga gitu. Sebenarnya ya untuk merawat anak. Karena kan emang kita tuh merupakan madrasah pertama untuk anak kita nanti gitu ya. Jadi emang pentingnya pendidikan di situ juga. Kita pun sebagai orang tua juga bukan berarti udah 30 tahun, udah 2 tahun tuh udah stop belajar. Kita akan tetap terus belajar. Untuk siapa? Untuk anak kita. Even saat jadi parents pun nanti aku yakin kita pun juga masih belajar hal baru juga. Jadi itulah pentingnya keluarga. Karena kan emang kita akan menjadi rumah bagi anak-anak kita. Kita bisa membebaskan mereka kemana aja, tapi endingnya mereka akan pulang. Makanya itulah pentingnya keluarga dan juga perempuan sebagai ibu untuk berpendidikan tinggi biar bisa mengajarkan value-value sih Kak, yang lebih penting ya. Value nilai-nilai yang bisa diwariskan ke anak-anaknya gitu. Bapak juga mungkin kalau bekerja ya seperti bapak kerja atau ibu kerja itu juga anak-anaknya ngeliat oh bapakku pekerja keras nih, nggak instan nih bapakku nih. Itu juga anak akan belajar. Jadi memang kita pun sebagai orang tua juga harus mengimplementasikan nilai-nilai ini di kehidupan nyata juga. Gak cuma ngomong, cuma oke harus gini juga. You have to show also. Makanya itulah pentingnya keluarga dalam membangun generasi yang bersih maksudnya. Oke, jadi memang keluarga, khususnya orang tua memang perlu terus belajar dan anak itu juga melihat pengalaman-pengalaman orang Tuh, tuanya. dia akan melihat contoh. Gitu. Jadi sebagai anak kali aku bisa mencontoh orang tua seperti apa. Karena kita lihat kan tiap hari orang tua ya. Jadi ya udah kita merekam apa yang dilakukan sama orang tua gitu. Oke. Boleh tahu dari Karana gimana nih pendapatnya? Iya, ini kalau pertanyaannya seberapa penting, menurut aku sih sangat-sangat penting dan sangat-sangat besar karena sering dibilang bahwa ya orang tua khususnya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya kan dan itu bukan cuman sekedar pintar tapi juga punya etika dan bagaimana memperlakukan orang lain. Tadi dibahas juga sama Mbak Raisa betapa pentingnya ibu tuh harus sekolah tinggi tuh buat apa gitu karena pekerjaan yang tidak pernah ada cutinya adalah menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Walaupun aku juga belum menjadi ibu tapi mungkin aku juga melihat gambaran-gambaran sosok yang aku inspirasikan hari ini gitu. Dan ini kalau bagi aku pribadi, aku ada di sini bisa sharing sama teman-teman adalah hasil dari didikan orang tua aku khususnya ayah aku gitu loh. Ketika ayah aku memilih untuk menyamaratakan sikapnya untuk anak perempuan dan anak laki-lakinya. Gak mentang-mentang perempuan misalnya gak boleh sekolah tinggi, gak boleh punya karir, dan laki yang boleh, gak. Ayah aku selalu memperlakukan aku dan saudara laki-laki aku tuh sama. Dan kita selalu diberikan beban yang sama, tanggung jawab yang sama, hak yang sama. Itu yang membuat aku hari ini siap menghadapi dunia gitu loh, siap menghadapi kejamnya dunia. Karena ya dari rumah aku udah diperlakukan sama. Mungkin kalau misalnya aku udah dimanja, aku udah kayak, udah cewek jangan ngangkat jangan ngangkat berat-berat gitu. Mungkin aku juga kayak keluar rumah gak bisa buka botol gitu kan. Tapi karena dari rumah aku udah dididik untuk
setara dan bertanggung jawab, itulah aku akhirnya menjadi pribadi yang juga mau untuk bersaing, mau untuk berproses gitu. Nah, itulah pentingnya nilai yang ditanamkan di rumah sih, karena itu akan menciptakan basic value untuk kita di sekolah dan di pekerjaan itu sih. Ya, jadi memang didikan orang tua dari kecil banget itu penting banget ya karena ya. Oke, saya kalau dari Halutri gimana pendapatnya? Oke, karena kebetulan ya lagi-lagi latar belakang aku adalah orang yang dari pendidikan. Maksudnya memang fokus aku di bidang pendidikan. Sedang tahun aku ya, semua teman aku dari apa yang aku baca tentang fenomena pendidikan dan segala macamnya itu. Pendidikan itu memang kalau kita misalkan merunut pada Tan Malaka misalkan ya pemikiran dia tentang pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu makanya menghasilkan orang-orang yang punya keterampilan khusus yang harusnya membantu untuk mendapatkan hati dan juga pikiran dia dan akal berpikir itu seperti apa gitu. Dan kalau kita berkaca dari hal tersebut itu sesuai gitu dengan kalau kita belajar tentang pendidikan ada namanya teori Alexander tentang teori pembelajaran. Ya dia ngasih tahu gitu kalau misalkan ini betul-betul dan segala macam. Pelajaran yang menjadi pertama kali kita bisa lihat adalah orang tua kan, dan orang tua itu adalah orang yang pertama kali tentu anak-anaknya. Ketika misalnya orang tua tadi kalau katakan Raisa dan Karana itu adalah orang tua itu bisa punya value yang tinggi, pendidikan juga segala macam, pasti anaknya juga pengen dan terlanjur kan. Kalau misalnya lebih tinggi lagi, ya. Dan itu yang harusnya memang jadi standarisasi kita buat melihat betapa pentingnya gitu peran lingkungan yang ada di sekitar khususnya lingkungan dari keluarga kita sendiri gitu. Misalkan ibu dan ayah ya makanya itu jadi ya tadi kalau dalam agama Islam kan memang kita itu jadi madrasah pertama ya. Kalau misalnya kita udah gagal menjadi madrasah pertama, aku jadi madrasah yang tahap lanjut ya mereka tidak mengerti karakter siapa yang dibangun, Buddhis apa yang harus dibangun gitu. Hatinya itu seperti apa? Karena kan proses itu tidak dibentuk ya. Karakter dan segala macam gitu. Dan karakter itu harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan kecil itu bisa dibangun dari lingkungan kecil itu bukan. Ya benar, jadi sulit sih memang memperbaiki karakter seseorang yang sudah beranjak dewasa. Karena pikirannya sudah kemana-mana, sudah berubah juga, dia hatinya juga udah dan udah terpapar sama orang-orang di luar sana gitu. Nah, oke. Oh, ada yang mau bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Boleh silakan. Tes. Jadi aku mau nanya, untuk menyosok 2045 ini, ada nggak sih Kak program bagi kita generasi generasi emas? Kan banyak banget di social media bilangnya untuk generasi emas 2045 yang membantu kita ini untuk menyosok lebih lanjut ke depannya. Itu sih. Oke, jadi program-programnya apa gitu ya? Oke, boleh dari Sarana. Silakan. Iya, sebenarnya kalau misalnya ya aku coba searching memang banyak sekali diskusi-diskusi yang dilakukan atau dibuat oleh pemerintah untuk membahas 2045 ini. Tetapi memang sepertinya kalau program-program konkretnya memang lebih banyak ke arah ekonomi ya. Kalau misalnya aku lihat, tetapi yang real mungkin dalam kerana pendidikan dan aku bisa lihat di sekitar aku adalah memang kalau kita berbicara misalnya 5-10 tahun yang lalu anak muda yang dapat beasiswa LPDP tuh kayaknya dikit banget gitu. Tetapi hari ini mungkin kita punya dari 10 temen gitu satu circle, kayaknya bisa 3-5 orang bisa mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Nah, bisa jadi dan mungkin itu salah satu tujuan pemerintah supaya memang anak-anak muda ini bisa belajar hal-hal positif atau kemajuan-kemajuan yang ada di setiap negara gitu dan bisa membawa karena kan LPDP wajib untuk pulang dan mengaplikasikan di sini kan. Jadi itu salah satu concern pemerintah untuk anak-anak muda hari ini melalui peningkatan kuota program LPDP gitu. Dan misalnya seperti kurikulum Merdeka gitu juga kan salah satunya juga banyak mengembangkan kalau nggak salah memang sektor-sektor pendidikan informalnya gitu kan. Misalnya ada magang untuk anak kuliah dan SMA gitu. Jadi memang sebenarnya pemerintah sudah punya banyak inisiatif untuk kesiapan anak-anak muda menyongsong generasi emas 2045. Tetapi kalau kita berbicara pemerataan
itulah mungkin yang belum maksimal ya. Kalau misalnya kita bicara di kota-kota besar, ini kalau kata anak Gen Z ini relate banget gitu. Tapi kalau kita udah mulai berbicara mungkin sama yang di kota-kota kecil, memang soal tadi akses dan kesempatannya bisa jadi lebih minim, walaupun bukan yang nggak ada ya, tetapi lebih minim. Jadi ya pemerintah selain melaksanakan juga harus bisa jemput bola gitu kan untuk anak-anak muda yang ada di kota-kota kecil atau bahkan pedesaan, karena terkadang mereka juga punya keterampilan dan kemampuan yang sama kayak kita di kota ini, tapi masalah akses aja sih gitu. Ya, jadi program pendidikan ya lebih ke di bidang pendidikan, tapi memang tantangannya adalah pemerataannya itu yang masih dicoba perbaiki oleh pemerintah gitu ya. Oke, selanjutnya kalau itu Bang. Oke, mungkin aku sedikit ini ya, daripada kita fokus pada program gitu ya, karena itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah ya, yang memang harus memfasilitasi itu gitu. Kalau misalnya kita tahu ya, teman mungkin tahu gitu, anggaran pendidikan itu 20% dari pembiayaan negara. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu tetap salurkan dengan baik ya, sebenarnya udah tidak merata dan segala macam gitu. Dan peran APBN itu seperti apa, sih pendidikan 20% itu seperti apa, karena memang kalau kita melihat konteks nyata realitasnya hari ini terjadi ya di daerah-daerah Tiganta ya, kategori tertinggal terdepan terkeluar ya, kayak di Papua dan segala macam ya, itu kan memang masih sangat tertinggal gitu. Bahkan ada sampai satu influencer yang bikin sekolah di Papua gitu ya. Jadi kan itu secara langsung mempertanyakan gitu gimana program pemerintah gitu. Nah, menurut saya daripada kita fokus ke hal-hal itu gitu, kita bisa melihat bagaimana contoh influencer. Maksud saya kita penting gitu ya untuk melihat dari ya kita dulu lah sebagai manusia ini udah menjadi manusia sesungguhnya atau belum gitu ya. Kenapa seperti itu? Saya rasa kalau kita fokus ke pemerintah dan program ya itu akan susah gitu. Tapi kita mungkin bisa berperan ya dalam sektor-sektor politik dan segala macam gitu. Tapi kita penting itu untuk mengartikan pendidikan ini bukan semata-mata menjadi sebuah hal-hal yang memang serba teknis jadi program gitu. Dan penting untuk kita melihat pendidikan ini menghasilkan sebuah output yang memanusiakan manusia gitu. Setelah kita bisa memanusiakan manusia, saya rasa kita lebih bisa memberikan impact gitu. Misalnya Karaysa suka tulis, dia menghasilkan buku gitu. Buku itu kan secara nggak langsung kan ya jadi ideal juga buat orang-orang yang mungkin suka membaca gitu. Dan mereka jadi inspirasi gitu. Dan itu penting gitu. Kita menelurkan isi hati kita, gagasan dan pikiran kita ke orang lain gitu. Supaya ya kita nggak pintar sendiri gitu. Karena orang tuh kadang merasa pintar sendiri, ya dia nggak mau untuk melakukan itu. Dan ke depan kita rasanya penting juga ya banyak-banyak kolaborasi dan segala macam gitu. Pemerintah mungkin punya program gitu. Makanya tadi saya kritis adalah pemerintah punya program, tapi kadang kurang kolaborasi dengan lintas sektor gitu. Betul. Ya, mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya dia kolaborasi lintas sektor ya mungkin bisa gitu ya mengakomodir yang tadi ketidakmerataan itu ya di daerah-daerah tertinggal dan segala macamnya gitu. Dan kebetulan ya saya juga lagi menggagas ya kalau memang mau bahas program ya sekalian aja gitu ya. Ya, silakan. Tapi intinya saya tadi itu ya penting daripada program ya kita fokus ke hal itu ya. Kalau misalkan program yang adalah kita ya di komunitas saya di SNTT ya ada Passion Info ID ya, kita punya program namanya Situation Leaders. Dan program ini adalah program pembelajaran sebenarnya ketiga negara ya, Singapura, Malaysia dan Thailand. Di mana nanti ini ya khususnya Gen Z ini yang memang pengen belajar gitu ya dengan program pendidikan di daerah-daerah di negara-negara tersebut yang kita akan fasilitasi secara gratis buat ke sana gitu. Nah itu salah satu program yang ingin kita gagas gitu. Meskipun rasa-rasanya itu terlalu kecil ya untuk menjawab segala macam problematika pendidikan hari ini ataupun problematika di Indonesia hari ini gitu. Karena terlalu banyak problem ya, karena terlalu banyak problem bisa jadi masalah lagi di Indonesia ini. Jadi ya. Ya, setuju sih. Jadi sambil kita menunggu dan melihat program-program dari pemerintah, apa salahnya kalau kita yang berkontribusi langsung gitu ya Kak ya. Oke. Selanjutnya dari Kak Raisa gimana nih Kak? Mungkin jawaban aku tuh gabungan antara dua-duanya ya dari Karana sama Kak Novi. Jadi aku kan memang keyword di beasiswa scholarship dari Australia. Dan ini tuh memang benar-benar seinklusif itu Kak. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu kita tuh ada minimum IELTS, minimum GPA. Tapi untuk beberapa Tigante tuh benar-benar sangat rendah dibandingin dari Jakarta. Nah, dan aku rasa Indonesia ini nggak hanya berkolaborasi secara internal aja, mereka juga G2G dengan Australian government, dengan British government, dan aku rasa dari kolaborasi dengan negara maju ini tuh malah lebih inklusif ya, malah lebih merata gitu. Bahkan juga untuk Australia Award sendiri ini memberikan program IELTS gratis untuk orang-orang Papua, orang-orang
Maluku. Jadi Tahu emang aku. untuk dikirimkan ke Bali untuk IELTS fluid baru apply gitu. Dan aku pun baru dari hotel asal di sana, dan aku tuh teman-temannya semuanya dari tempat tinggal semua. Berarti itu dari dipindahin ke Australia dulu, baru dipindahin ke Indonesia setelah. Jadi di kuliah di Australia dulu, Oke. terus harus balik ke Indonesia selama 2 tahun gitu. Iya, Dan biasanya orang-orang yang menjadi awardee ini akan jadi perintis seperti Kalfi begini ya. Iya. Buat program mentorship, terus juga scholarship coaching buat teman-teman di daerah kita. Jadi memang dari program pemerintah yang kolaborasi ini yang sangat besar, itu juga akan mencetak penggagas-penggagas untuk berbagai gerakan masyarakat gitu. Jadi emang sebenarnya banyak banget sih di luar sana program-program seperti ini, dan aku rasa juga untuk Australia World sendiri udah sedang ada sosialisasi di mana-mana. Mungkin memang LPDP ataupun scholarship lainnya juga bisa belajar dari one another ya, karena emang itu kan tujuan dari kita semua ini untuk belajar dari program itu. Jadi bagaimana generasi muda ini pencari Harus peluang gitu ya. heeh. Oke, apakah sudah menjawab? Oke. Nah, mungkin aku mau tanya, tadi kan kita udah ngomongin tentang kontribusi generasi muda, terus juga dari keluarga, tapi kalau misalkan dari masyarakat secara umum, Kak, itu gimana? Apa partisipasinya atau apa kontribusinya untuk mendukung generasi unggul ini, generasi emas gitu? Boleh dari Kak Lutfi? Oke, kalau dari masyarakat gitu ya, sebenarnya ini jadi buat diri aku juga gitu ya. Sebenarnya aku nih misalkan kita ini mahasiswa, nah kita mahasiswa tuh. Mahasiswa itu sering sekali menurut saya ya membatasi diri pada masyarakat gitu. Padahal kalau kita baca Tridharma gitu ya, nggak general sih, maksudnya banyak lah ya yang bilang kalau mahasiswa itu terlalu agresif dengan masyarakat. Makanya selalu keluar stigma itu kayak emang mahasiswa apa gitu, bawa aspirasi masyarakat gitu. Kapan mahasiswa itu contohnya, makanya gue ini kalian ya kayak kalau di TikTok gitu mungkin kalau kita demonstrasi misalnya ya memang demonstrasi itu pasti Iya, pasti betul, kan. betul, betul. Tapi mungkin ada di Instagram dan di X itu mungkin nggak ada segala macam gitu. Sebenarnya saya pengen banget gitu ya bilang kalau misalkan ya ketika kita jadi mahasiswa apapun itu pendidikan kita, jenjang pendidikan kita, jangan pernah lupa kita gitu. Kita itu akan kembali pada masyarakat gitu. Dan jangan sampai masyarakat ini punya sebuah stereotip gitu. Kalau mahasiswa ini ketika sudah jadi orang dan khususnya nanti mungkin ya ketika jadi politisi, dia juga akan melupakan kita kok gitu ya. Makanya ini jadi kritik buat orang-orang yang sering juga ya. Salah satunya aku misalnya gitu ya sering demonstrasi ketika menjadi ketua BEM gitu ya. Ya maksud aku ya ini yang aku kritik sini buat teman-teman gitu. Kayak kita tuh sering kali bilang kita membawa aspirasi masyarakat, tapi sebenarnya kita mempertanyakan masyarakat yang mana yang sebenarnya kita bawa gitu. Toh kita tuh ke daerah aja gak pernah mampu gitu kan. Itu susah gitu ya pengabdian masyarakat itu segala macam. Kita kadang jarang ke sana gitu. Tapi ketika ada isu yang sepanjang politis kita semua sekali buat jadi orang itu gitu. Gak tahu itu ada kepentingan segala macam, tapi ya itu paling penting menurut saya gitu. Karena ketika kita punya pendidikan tinggi ya kita akan kulit dari masyarakat. Ya paling tidak kita bisa berkontribusi secara langsung lah. Minimal kalau kita di punya RT ini pasti bikin nanti pandang-pandangnya gitu ya. Lakukan aktivitas positif itu. Bikin jaringan lah gitu. Gimana caranya nih RT RW ini bisa benar-benar ya. Bisa gak sih RT itu mengglobal, bisa gak sih RT itu mendunia gitu. Bisa gak sih RW itu di dunia gitu. Karena itu sebenarnya harus terbangun dari semangat membangun gitu. Jangan sampai semua inovasi itu hanya dari atas gitu. Nggak ada yang dari bottom up, dari bawah. Itu harus dukung juga gitu. Jangan semua dari atas. Kalau semua dari atas, ya itu sama aja kita bagi-bagi kue gitu. Dan itu yang sebenarnya salah yang harus diubah sebenarnya dari Indonesia hari ini gitu. Saya nggak ngerti mungkin kalau dasar konsep negara kita dan segala macam mungkin karena lebih paham maksudnya mungkin karena negara kita kesatuan ya semuanya itu harus tumbuh dari pusat dan dibagi-bagi atau karena kita lebih setuju dengan idenya Hatta yang memang bilang kita ini harusnya federal gitu ya. Seharusnya semua negara semua daerah itu punya otonomi khusus yang bisa hidup dirinya sendiri-sendiri gitu. Ya itu kedaulatan negara ya, tapi itu di perkembangan aja gitu. Intinya ya Indonesia ini tidak ya. Jadilah masyarakat yang memang hadir dari masyarakat dan kembali pada masyarakat. Hidupnya itu kita masyarakat ya. Itu sih maksud saya ya. Jadi ketika kita jadi mahasiswa orang-orang besar ya jangan pernah lupa masyarakat. Dan itu yang menurut saya bakal bisa kasih impact yang lebih nyata gitu. Daripada kita hanya berbohong tentang masyarakat. Setuju. Jadi sebelum kita jadi mahasiswa, sebelum kita jadi orang-orang besar, itu dulunya kita adalah masyarakat. Sama gitu ya. Oke. Jadi kalau dari karakter gimana nih Kak? Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat umum bisa berkontribusi untuk regenerasi ini.
Berarti kan kita berbicara regenerasi ini adalah anak-anak muda sekarang dan mungkin yang masih balita sekarang gitu. Nah, sementara balita dan SD, SMP, SMA gitu ya, ini anak-anak muda. Nah, sementara mereka tuh berada di mana kebanyakan persentase terbesar mereka menghabiskan waktu harinya adalah di media sosial. Sehingga kalau misalnya mau berkontribusi, sepertinya kontribusi yang paling konkret hari ini adalah bagaimana orang-orang yang lebih senior, gak lebih tua ya, maksudnya orang-orang yang lebih senior bersikap lewat media sosialnya dengan lebih lebih punya integritas gitu. Karena ketika hari-hari ini kita mencontohkan hal-hal yang tidak memiliki integritas, tidak memiliki etika, itu mencontohkan generasi-generasi selanjutnya gitu loh. Oke, semua gampang asal punya modal misalnya ya. Oke, asal punya duit semua bisa dilakukan misalnya. Nah, itu adalah dan juga komentar-komentar hari ini ya gitu. Jadi kita perlu kritis, tetapi harus ingat bahwa yang namanya kritik itu menyerang substansi, bukan personal. Jadi jangan sampai kita mencontohkan bahwa berdebat itu adalah saling penjelekan. Sementara berdebat itu seharusnya adalah adu gagasan. Gitu. Jadi banyak banget. Jadi nggak harus kita tuh punya kontribusi tuh harus jadi CEO dulu misalnya. Harus jadi pakar ekonom atau apa, enggak. Tapi bagaimana kita mencontohkan untuk sekitar kita dengan cara bersikap di media sosial. Dan mungkin ya menjawab sedikit yang tadi Mas Lutfi sempat bilang, ya sebenarnya apapun itu ya, kita harus bisa kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jangan sampai kritis terhadap kebijakan pemerintah itu selalu dianggap politis gitu. Karena tergantung gitu. Misalnya kita mau bilang harga pokok hari ini mahal, jadi sebenarnya ada kebijakan import gitu. Kita nggak kritis sama kebijakan import, tapi langsung nyerangnya pokok hari ini mahal. Ya siapa suruh misalnya nggak melihat kebijakannya terlebih dahulu gitu. Jadi kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam seluruh aspek, bukan politis aja misalnya gitu. Oke, jadi nggak langsung ke satu hal yang ada gitu ya. Kita harus research dulu terkait hal-hal yang udah menjadi kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, kalau dari Kak Raisa sendiri gimana itu? Kalau menurut kamu sih tadi udah dijawab sama kamu Via ya, kenapa tadi udah kok gitu. Jadi be a specialist gitu, jangan be generalis. Karena kalau kita udah kompak sama suatu ilmu untuk cowok, kita bisa berkontribusi di bidang itu. Nah, tapi masalahnya banyak sekali expert di dunia ini tuh yang sibuk dengan kesibukan diri sendiri, jadi nggak ada tempat untuk sharing. Jadi menurut aku tuh emang kita juga harus meluangkan waktu untuk berbagi juga ilmu ini ke orang lain. Nah, ilmu ini nggak cuma ilmu contoh marketing gitu ya, ataupun akuntansi, tapi juga ilmu kita gimana bisa sampai ke top ini. Gimana kita jujur, gimana kita bisa disiplin dengan diri sendiri, dengan waktu di-share juga, berbagi sama orang lain dan juga dicontohkan. Apalagi nanti pas kita menjadi leader di 2045, jadi decision makers, itu orang akan melihat kita bagaimana gitu sih. Jadi emang jadilah contohnya baik untuk orang lain dan be a specialist in one thing and showcase your skills to others. Tapi bukan hanya tadi hard skill aja, tapi soft skill yang lebih penting, mental kita dan sebagainya. Oke, jadi memang sharing-sharing itu penting ya Kak. Biar tahu pengalaman-pengalamannya, apa aja sih hal-hal yang dilakukan untuk menjadi seseorang yang besar ya. Oke. Nah, karena ternyata udah habis nih waktunya, nggak terasa ya. Dan tadi kita udah ngomong-ngomong aja gitu ya. Nah, mungkin aku simpulin sedikit kali ya. Untuk menjadi generasi unggul, generasi emas, kita sebagai generasi muda harusnya itu lebih introspeksi diri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita jiwa-jiwa tadi berpikir kritis, terus juga daya juangnya dan lain semacamnya. Jadi memang apapun harus dari diri sendiri agar kita bisa menularkan kepada sekitar kita untuk menjadi generasi yang lebih unggul seperti itu. Seru banget kan hari ini obrolannya walaupun sore-sore ini ya. Tapi kita tetap semangat untuk ngobrol barengnya. Aku mau ucapin terima kasih banyak sama Kak Lutfi, Kak Raisa, dan Kak Rana udah mau jadi guestan kita hari ini. Dan udah mau berbagi bareng bersama teman-teman semua. Semoga sharing-sharing pengalaman dan ilmu-ilmu barunya bisa bermanfaat ya untuk aku terutama dan teman-teman semua gitu. Nah, mungkin sebelum mengakhiri boleh nih Kak. Mungkin ada teman-teman yang masih mau tanya-tanya tentang kakak ini, boleh disebutkan sosial medianya Kak. Boleh dari Kak Lutfi dulu.
Oke, kalau sosial media aku cari aja tuh di Instagram namanya Lutfi Rizky, udah itu. Kayak Lutfi Rizky ya. Oke, boleh Kak Raisa? Kalau aku Raisa S2 2606. Oke, kalau bukunya ada. Pokoknya dia sekalian manusia. Oh, boleh silakan nggak? Judulnya A Bouquet of Memories and You. Pokoknya langsung di Shopee, Raisa Almira tuh keluar semua temannya. Oke, cari di Nama Shopee ya. Tokopedia Gramedia Oke, juga. Shopee, Tokopedia, Gramedia. Boleh dicari buku Kak Raisa. Boleh selanjutnya Mbak Rana? Ya, sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman udah diizinkan sharing bareng teman-teman semua dan Mbak Nabila, Mbak Raisa dan juga Mas Lutfi. Kalau ada apa-apa, misalnya boleh kita sharing-sharing lagi di @rana_baswedan. Terima kasih. Oke. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, hit us up on Instagram @podcast_somestory dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast live Samsung di JCC Senayan ini bersama Kak Rana, Kak Raisa, dan Kak Lutfi. See you on the next Samsung. Bye-bye.